Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Dengan kerendahan hati saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita sama-sama mau menyatukan hati kita. Kita mau berdoa, kita percaya di dalam satu keunitian Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini ya Bapak. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Kami mengangkat hati kami, tangan kami untuk bangsa kami terkasih Indonesia. Kami tahu Tuhan, apapun keadaan dunia, kami tahu Tuhan yang selalu pegang Indonesia. Tuhan Allah yang setia untuk bangsa kami. Tuhan akan menolong bangsa kami keluar. Rupiah akan menguat, ekonomi akan menguat. Ada jalan keluar yang terbaik. Setiap keputusan yang baik untuk bangsa ini, Tuhan limpahkan berkat, damai sejahtera, sukacita untuk bangsa kami. Terutama Tuhan berikan hikmat kepada Presiden kami Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran. Di dalam setiap pengambilan keputusan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang memberikan hikmat. Setiap keputusan itu mendatangkan kebaikan bagi bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan berikan roh takut akan Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden, para menteri bekerja dengan jujur, integritas untuk membawa Indonesia keluar bersih dari ekonomi yang tidak ada korupsi. Kami tahu Tuhan hari-hari ini bukan hari yang mudah, tapi oleh karena perkenanan Tuhan, bangsa Indonesia akan keluar lebih daripada pemenang. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami terkasih Pak Niko, juga untuk gembala kami terkasih CK7 Pak Dr. Yanto. Tuhan limpahkan kesehatan yang sempurna untuk kedua hamba-Mu dan keluarga besar dari hamba-Mu. Perkenanan Tuhan, pengurapan yang baru, perlindungan, pembelaan, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan. Kami percaya kedua hamba-Mu dan keluarga besar akan menyelesaikan amanat agung seturut dengan rencana Tuhan yang dahsyat. Dimanapun mereka berada, ada tanda-tanda heran. Tuhan memberkati dan biarlah mereka terus menjadi berkat. Terus Tuhan hidup di dalam kebenaran dan menuntun setiap kami umat Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk dua gembala yang Tuhan tetapkan untuk gereja ini. Terima kasih ya Bapak. Dan juga kami mengangkat hati kami, tangan kami untuk generasi Yeremia. Bapak yang baik, kami terus berseru. Kami tahu generasi Yeremia adalah generasi yang hari-hari ini Tuhan akan bangkitkan. Tuhan akan pakai generasi Yeremia untuk menuai jiwa-jiwa. Tuhan akan membuat generasi Yeremia berbeda. Tuhan akan memberikan mereka roh keberanian, keperkasaan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka menyelesaikan Tuhan amanat agung. Mereka dapat menyelamatkan generasi mereka dari kekelaman. Mereka dapat tampil berbeda, bebas dari narkotika, bebas dari pornografi, bebas dari seks bebas. Tuhan, selamatkan generasi ini, di kota ini, bangsa ini, gereja ini ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa, kami percaya setiap yang saat ini akan beribadah akan mengalami lawatan Tuhan, akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan semua yang keluar di tempat ini akan berbeda dan pulang membawa sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap doa kami Tuhan dengar. Yang percaya sama-sama katakan amin. Gereja Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak yang hari ini bersuka cita. Hari ini kita mau berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone need forgiveness, the kindness of a
Tuhan yang luar biasa, mati dan bangkit bagi setiap kita. Everyone say hallelujah. Bersama-sama. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Come on, church of God, lift up your voice. Hey! Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen. Come on, shine your light. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shout! Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen Sama-sama angkat kedua tanganmu. Savior. He can move the mountain. Come on, reach your faith. Because you are so great. You are a great, great God. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shout Jesus! Shout Jesus! Shout Jesus! We're singing for the glory of the risen King. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya! Sebab ada sukacita di rumah Tuhan, ada sorak-sorai di rumah Tuhan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan, kemana semua? Hey, hey. Saudara di tempat ini siap bersukacita, siap bergembira, amin. Yang siap bersukacita karena Tuhan, boleh katakan yes. Come on, clap your hands. Come on. Hey. Daki gunung yang tinggi. Come on. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa? Yesus beserta. Sekali lagi ya. Come on. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa? Yesus beserta. Ayo ke kanan semua yuk. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada.
Mana suaranya, come on. Di atas dan Di bawah kau ada. kasih senyum kanan kirinya, come on. Disuka. Sekali lagi ya. Ini banyak kakak sekolah minggu di sini ya. Ya, Pak. 1, 2, 1. Di kanan semua. Hey. Di atas dan kasih senyum kanan kiri disuka. Siapa? Saudara, siapa yang diberkati boleh angkat tanganmu nggak saudara? Hari ini hati yang gembira adalah obat yang manjur, boleh katakan amin. Saya mau percaya, saya mau orang-orang yang mau bergerak bagi Tuhan boleh angkat tangannya nggak saudara? Hari ini lihat kanan kiri mau katakan, ayo kita gerak buat Tuhan yuk, come on. Saya mau semua satu ruangan ini semua bergerak bagi Tuhan, katakan amin. Pengerja Asyir siap, pemusik siap, multimedia siap, yang di dalam multimedia siap ya. Semua siap, ayo lambaikan tangan semua, come on. Tepuk tangan, come on. Hey, siap? Siap ya, semua gerak ya, siap. Di kanan kau ada. Come on. Sekali lagi ya. Semuanya gerak ke kanan, siap? 1, 2, 3, 4. Kasih senyumnya mana? Karena Engkaulah Yesusku. Yang bersuka berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Tuhan, kami percaya Tuhan kalau hari kami bersuka cita bukan karena keadaan di luar sana, tapi kami bersuka cita sebab Tuhan bersama dengan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang bersuka cita bersorak-sorai, mari sama-sama katakan amin. Saya berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Raja saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Yang diberkati boleh katakan puji Tuhan. Baik, saudara, di ibadah raya 5 dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau boleh saudara boleh lambaikan tangan, jangan malu-malu. Apakah Anda baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya. Ada di depan di sebelah kanan. Halo, selamat datang, puji Tuhan. Haleluya. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir dapat scan QR dan dapat isi form biodata jiwa baru. Puji
Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun di depan kursi. Pastikan penerima adalah kolektor GBPRJ. Baik, puji Tuhan, kalau semuanya sudah siap memberikan persembahan, mari dengan hormat saudara, saya undang sekali lagi, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan doa persembahan kita pada hari ini. Bapak, kami ucap syukur untuk semua berkat-Mu di setiap kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan segenap iman kami menerima bisnis pekerjaan dan kurang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan amin. Setelah memberikan persembahan terus memberkati kita semua. Silakan duduk kembali, multimedia, silakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya hari Minggu, 21 Juni 2026, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. PRJ Manana Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church Single Service, sekolah minggu Manana Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Sehubungan dengan libur National Islamic New Year, maka diinformasikan sebagai berikut. CK7 Bible Study Online, Doa Fajar, serta kantor OTP wilayah Timur dan Barat pada hari Selasa 16 Juni 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Rabu 17 Juni 2026. Menara doa 24 jam, wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Pujilah Tuhan Yesus, ya Yesus, amin, di atas pujian. Cancer Ministry present In His Presence, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bersama Pastor Tilio Lopman. Bertempat di Integrity Convention Center, Emerald Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 22 Juni 2026 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kaunter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Selalu ada luka kehidupan yang disimpan terlalu lama dalam diam, dengan masa lalu yang kelam, penuh penyesalan, kehilangan dan air mata. Setiap langkah yang kita jalani terasa berat, ada trauma yang selalu menghantui, seperti bayang-bayang yang tidak pernah pergi. Akan tetapi, di balik semuanya itu ada tangan Tuhan yang selalu terbuka untuk kita bangkit, mengampuni, dan memulai kembali sehingga kita berjalan dalam pengharapan yang baru bersama Tuhan. Mari para wanita terkasih, saatnya kita bangkit dari masa lalu bersama Dia di ibadah WOI pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 10 pagi. Dengan tema Shadow of the Past, keluar dari bayangan dan masuk ke dalam terangnya, bersama Pastor Iliana Widodo. Bertempat di ruang Sapphire and Pearl, Integrity Convention Center lantai 9.
Hi everybody, Andy and Joff here from Planet Shakers. Yes, and we cannot wait to be with you in Jakarta, worshipping Jesus. You know who else is going to be there? Our whole team. And Pastor Russell is going to be sharing the word. It's going to be powerful. It's going to be an amazing night. Don't miss it. Friday the 3rd of July at Sentul International Convention Centre. We will be there. You'll be there on the drums, I'll be there on guitar. We will see you there worshipping with us. Can't wait. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Di dalam dunia yang penuh kejahatan, tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan dunia ini, selain daripada satu sosok yang rela mati untuk menebus dosa manusia. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. He's the one who put the moon in the sky. He's the one who understands.
yang semangat nih. Shalom Om Tante dan Opa Oma semuanya. Perkenalkan, nama aku Ceris dan ini teman-temanku. Kami dari Sekolah Minggu GBIP RJ. Nah, hari ini Ceris mau cerita dulu nih. Dari kecil Ceris sudah dibawa ke sekolah minggu. Di sekolah minggu seru loh. Kita bisa muji nyembah Tuhan, dengerin firman Tuhan. Terus ada aktivitasnya juga, pokoknya seru deh. Nah, Ceris mau ajak teman-teman yang berusia 4 sampai 11 tahun untuk beribadah di sekolah minggu GBIP RJ. Oh iya, satu lagi bagi Cici, Koko dan kakak-kakak semuanya yang mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan yang berusia 20 sampai 35 tahun, yuk gabung melayani di sekolah minggu GBIP RJ. Kami tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Saya berikan tepuk tangan saudara-saudara terbaik bagi Tuhan saudara. Terima kasih adik-adik semuanya. Muliakan kami, tinggikan nama Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi dengan segenap iman saudara, katakan ajar kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari bersama-sama katakan saudara. Mulia nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu bimbing kami. Besar setiamu, besar setiamu, agunglah karya-Mu.
Berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Makasih, makasih, makasih. Mari bersama-sama saudara dengan segenap hati kata. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Bersama-sama dengan segenap hati katakan, Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. besar setiamu, Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. besar mulialah Kau Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. manakah syukurmu akan sembahmu pada Tuhan. Kami sembah. Bersyukur untuk bersyukur untuk apa yang kau
segala hal yang Engkau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Kau baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yesus, kami mengucap syukur buat apa yang terjadi, buat apa yang sedang terjadi. Ketika kami menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini, Engkau katakan kepada anak-Mu Ishak di tanah Gerar, di tanah yang penuh dengan kekeringan, kelaparan, untuk menabur di tempat itu. Karena Engkau mau tunjukkan kepada anak-anak-Mu bahwa sumber atas segala sumber adalah Tuhan sendiri. Bahkan Dia menuai ratusan kali lipat, karena Tuhan sendiri yang menyertai. Dan itu sebabnya hari ini Tuhan, kami begitu beriman. Kami begitu menyerahkan semua pengharapan kami hanya kepada tangan-Mu. Karena kami tahu penyertaan Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kami. Kami bangga Tuhan, Engkau sebut kami anak. Kami bangga Engkau sebut kami ahli waris. Dan kami bangga Engkau sebut kami orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji-Mu. Itu sebabnya kembali hari ini Tuhan, seperti Maria kami mau duduk tenang, dengar isi hati Tuhan, dan Roh Kudus sendiri yang memandu setiap langkah kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan Amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Yang ikutin NBA, congratulations New York Knicks. Saya sedih banget sih. Tapi saya senang juga sih karena dia ngalahin Thunder saya. Kalau banyak yang tanya sama saya, kenapa sih Pak suka Oklahoma City Thunder? Ya, saya grew up di situ. Saya dari umur 17 tinggal di Oklahoma. Jadi ya saya suka Oklahoma City Thunder lah. Saya prihatin kepada tim Brazil karena tadi kenapa cuma 1-1, ketinggalan 1-0 lagi sama Maroko lagi. What's up with that? Brazil loh. Tim saya nggak masuk juga ke Piala Dunia, saya pendukung setianya Itali dari zaman dulu. Ada pendukung Itali, sedih deh kita ya. Sedih ya, berarti tiga season ya nggak masuk Piala Dunia. Aduh, oke lah. Oke, khotbah saya nggak ada hubungannya sama itu. Oke, ada satu-satunya mujizat yang dibahas di 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mujizat ini namanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan adalah mujizat yang disetting sama Yesus. Jadi kalau kita baca keseluruhan dari Matius, kita baca Markus, Lukas, Yohanes, kita baca semuanya, kita akan paham bahwa ini disengaja sama Yesus. Karena dia lagi ngajarin sesuatu yang sangat penting buat murid-muridnya, dan dia ngajarin juga kita hari ini sesuatu prinsip yang bagi saya ini one of the best kingdom values. Salah satu yang luar biasa daripada sebuah prinsip kerajaan. Kalau kita bacanya sepotong-sepotong, kita akhirnya nggak nangkep esensinya gitu. Harus dibaca semuanya dengan detail, dan kita akan lihat kisah keseluruhan itu luar biasa sebenarnya. Ya.
Saya akan buka dari Markus, saya kasih satu ayat dari Lukas, kemudian Yohanes, terakhirnya kita tutup sama Matius ya. Coba kita lihat dulu Markus pasal yang ke-6 ayat 30. Markus pasal yang ke-6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Rasul-rasul ini adalah murid-muridnya, mereka disebut rasul karena rasul adalah artinya the sent one, orang yang dikirim keluar. Mereka baru pulang dari perjalanan misi, mereka mau ngasih tahu apa yang mereka kerjakan dan mereka ajarkan kepada Yesus, karena apa yang Yesus ajarkan itu diminta sama Yesus untuk diteruskan kepada orang-orang itu. Dan itu yang mereka mau memberikan pertanggungjawaban, dan ayat berikutnya mengatakan bahwa mereka ini sangat capek, mereka letih dan mereka belum makan. Jadi ayat yang ke-31 mengatakan begini, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, itu yang dicari-cari sama mereka, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Oke? Beristirahat seketika, itu mereka senang banget pasti dengar itu. Mereka capek banget. Dan kemudian di ayat ini dikatakan, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Menurut survei, orang genre yang lebih suka lebih tahan puasa itu wanita, bukan pria. Makanya kekuatan daripada pria adalah perutnya sebenarnya. Jadi kalau dia diisi makanan dia akan berpikir dengan cemerlang. Itu pria. Makanya sebaliknya kalau dia belum makan on time dia suka bad mood. Ada amin pria? Jadi yang lebih tahan puasa itu adalah wanita sebenarnya. Jadi kalau ditulis di sini pria-pria ini belum pada makan, aduh mereka bad mood banget. Jadi kita lihat dulu nih narasi-narasinya, karena ini terjadilah sebuah kekesalan dalam hati mereka, dan ini ditulis sangat cukup detail sama 4 kitab Injil ini, sehingga kita bisa lihat sikap hati mereka akhirnya. Ya, saya waktu baca ini saya pahamlah keletihan daripada sebuah pelayanan. Saya selama 28 tahun melayani ini, mungkin Bapak Ibu lihat saya cuma di YouTube yang ada di gereja-gereja yang ada YouTube-nya, tapi saya sering sekali ada di gereja-gereja yang nggak ada YouTube-nya. Karena saya ini ada di sebuah yayasan yang didirikan sama orang tua saya 59 tahun yang lalu, dan di dalam yayasan itu ada satu divisi yang bantu hamba Tuhan di daerah sudah bertahun-tahun. Mungkin kira-kira hampir 20 tahun gitu ya, saya divisi itu saya pegang sama istri saya. Lebih detail, tadinya ada staf yang kerjakan. Jadi kita pegang itu dan kita langsung berinteraksi langsung dengan hamba Tuhan di daerah. Tiap bulan, every single month. Kita generate laporan, kita bantuin mereka, kita lihat kebutuhannya mereka, kita kontak-kontak. Istri saya bahkan punya WhatsApp group sama mereka semua yang ada di daerah ya, remote areas. Dan kemudian kita lihat apa yang mereka butuhkan. Jadi kita disibukkan di satu sisi sama itu yang orang nggak banyak yang nggak tahu. Jadi tugas saya salah satunya adalah traveling ke mereka-mereka ini. Jadi saya udah biasa setiap bulan ke dusun, desa, kota kecamatan, kota kabupaten. Di Jawa mah saya udah kenyang lah. Ada kota Rengel, Pare, kecamatan, desa, Gunung Kidul. Tapi di Pulau Jawa enak, kenapa? Infrastrukturnya udah lebih baik gitu loh. Ujung-ujungnya saya ke Gunung Kidul nggak bisa naik mobil, naik motor ke atas, aman lah, semuanya diaspal lagi. Adalah sedikit yang gravel segitu ada, tapi aman lah sebenarnya. Ujung-ujungnya kalau capek naik kereta, tidur semalaman di kereta, capek aja gitu. Tapi tidak sebanding kalau saya pergi keluar pulau. Setiap tahun ini salah satu perjalanan cukup berat itu dan jauh itu ke Papua. Karena saya tergabung di dalam Mission Aviation Fellowship. MAF itu, Mission Aviation Fellowship itu adalah pelayanan yang sudah ada di bumi Indonesia sejak tahun 1952. Ada kata aviation, berarti ada pesawatnya. Nah, MAF itu punya 12 pesawat hari ini, duanya ditaruh di Kalimantan, 10 ditaruh di Papua. Yang mereka lakukan adalah mereka pergi ke tempat-tempat yang terpencil di atas gunung untuk membagikan sembako, bawa peralatan medis, obat-obatan, evakuasi medis ketika ada yang membutuhkan, dan juga bawa semua materi-materi untuk pembangunan yang ada di atas tempat-tempat dusun-dusun yang terpencil. Nah tahun lalu waktu saya sama istri saya pergi ke Wamena, kita udah dikasih tahu nih besok naik atas gunung ya Pak, sama ke dusun sama pesawatnya. Pesawatnya semuanya pesawat baling-baling, ya single propeller di depan, ada satunya Kodiak 100, satu lagi Cessna. Nah, semua pilotnya orang asing. Semua pilotnya itu misionaris. Hebat ya. Dan mereka cinta sama Indonesia, mereka tinggal di situ. Ada pilot yang terbangin saya namanya Captain Dave. Dia dari California. Saya bilang gini, don't you miss California? Kamu nggak kangen sama California?
I miss my son, I don't miss California. Saya nggak kangen sama California, saya kangen sama anak saya aja, saya cinta Papua. Jadi mereka tuh tinggal di sana bertahun-tahun, mungkin Bapak Ibu nggak tahu cerita ini kalau nggak dikisahkan. Di bumi Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, pelayanan beragam-ragam, banyaknya luar biasa. Gak usah jauh-jauh deh. Saya sama komunitas saya, sama teman-teman saya, tiap bulan kita berbagi kasih di kota Jakarta. Di kolong jembatan, di kolong jalan tol, panti asuhan di mana-mana, tiap bulan. Kita aktif cari dan kita bantuin. Kita kumpulin dana sama-sama, kemudian kita bantuin aja tiap bulan. Itu di Jakarta doang. Belum kita bicara seluruh Indonesia. Jadi pekerjaan ladang Tuhan itu luar biasa di Indonesia. Nah, udah dikasih tahu ya, besok berangkat nih ke atas gunung. Tiba-tiba dikasih tahu istri saya nggak boleh ikut, nggak bisa karena di belakang tuh barang semua, nggak muat udah. Pesawatnya kan kecil. Saya bilang udah kamu tinggal aja, saya aja yang pergi. Nah, ini ngerinya di sini nih. Pesawat terbang ke atas. Mendaratnya kan di atas gunung. Pesawat yang kita naikin mendarat di airport, itu kan ada tower di airport. Towernya itu sudah terkalibrasi sama kokpitnya pesawat yang kita mau mendarat. Dan biasanya tower itu akan ngasih tahu 3 hal yang sangat penting untuk landing. Apa? Heading namanya pertama. Dikasih tahu headingnya, dimasukin ke autopilot, dia tahu nih koordinatnya. Supaya persis pesawatnya landingnya di landasan, bukan landingnya di jalanan nanti, salah. Oh, persis di situ. Yang kedua, altitude. Ketinggian, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, harus pas seperti yang saya katakan. Karena bisa-bisa ada pesawat di atas, ada pesawat di bawah, dia atur lalu lintasnya. Yang ketiga, kecepatan. Di depan kamu ada pesawat, depan belakang kamu ada pesawat, jadi ngantri. Jadi aman kan, dipandu sama towernya. Mau mendarat di atas gunung, nggak ada tower. Jadi gimana? Jadi mendaratnya manual. Nah, ada beberapa kali pendaratan itu pilotnya harus muter-muter dulu di atas dusunnya untuk ngasih tahu sama mereka di bawah supaya kalau mereka punya babi, babinya dipeluk. Kenapa? Kalau babinya nggak dipeluk, kita mendarat, tabraklah babinya, hancurlah pesawatnya. Babi mati dimakan, pesawatnya jebol kan repot. Nanti kan nggak ada hangar di atas, kita harus kirim lagi pesawat ke atas, tambah kos lagi, bisa 3 hari ntar nginep di sana. Bahaya, muter-muter dulu. Mendaratnya mending di aspal atau di beton, nggak ada Bapak Ibu. Saya mendaratnya di gravels, batu-batu kerikil sama rumput-rumputan. Mendarat ya. Terus dusun itu mau ke kota Wamena itu 3 minggu perjalanan lewat hutan. Saya bingung dong, kok bisa ada gedung gereja, gimana cara bangunnya, materinya dari mana? Pondasi dari batu kali atau batu-batu yang ada di setempat. Temboknya dari kayu-kayu yang ada di pohon-pohon. Atasnya seng dan segala macam baru dibawa sama pesawat secara berkala gitu loh. Mereka ketemu saya kan, suku di atas. Pak Pendeta, puji Tuhan Pak Pendeta datang. Kebetulan Pak, kita di sini nggak ada pendeta katanya gitu. Maksud loh? Jadi gini Pak Pendeta, bolehkah Pak Pendeta tinggal sama kita di sini? Saya bilang gini, saya masih punya karunia untuk mengunjungi saja. Belum karunia untuk tinggal di situ. Kalau 1 hari saya punya karunia tinggal di sini, saya akan tinggal. Jadi kalau 1 hari Bapak Ibu nggak lihat saya di PRJ, ada kemungkinan saya di atas gunung di sana. Itu pulang ya dari perjalanan ke perjalanan, capek saya. Letih. Physically tired, tau gak? Capek banget. Makanya sebelum pergi-pergi kayak gitu ya, itu yang namanya vitamin, tidur cukup, itu harus sudah. Tahun ini ada jadwal ke Manokwari, Timika, Luwuk, kota-kota, pernah ke Tobelo juga, suka saya. Dan itu banyak sekali yang harus dikerjakan. Minggu depan saya akan pergi ke markasnya MAF di Amerika, namanya Nampa, di kota namanya Nampa, Idaho. Di kota Nampa, Idaho itu dikelilingi sama Rocky Mountains. Jadi semua pilot yang mau terbang di Papua, latihannya di situ, namanya mountain flying. Diajarin cara terbang manuver di antara gunung-gunung. Bapak Ibu jangan salah, pilot-pilot yang ada di situ di Papua, ada beberapa bekas Air Force USA, bekas terbangin pesawat tempur di Amerika. Oh nggak peduli, medan di sana nggak seperti medan pesawat tempur lah, lo latihan dulu pakai flying, mountain flying, lembah kiri kanan, kalau ada angin harus gimana, itu harus ada latihannya. Mereka begitu serius, mereka lakukan itu dan mereka udah bangun lebih dari 400 airstrip di atas gunung-gunung di Papua dari tahun 1952. Itu pelayanan luar biasa.
Dan itu perlu dikunjungi toh. Jadi saya ngerti lah kalau baca ini, pulang capek tuh ngerti saya. Nggak pengen diganggu, pengen me time, apalagi saya agak-agak introvert begini. Jadi pengen me time sendiri, pengen relax sendiri. Jadi murid-muridnya ini udah seneng dikasih tahu kita beristirahat seketika, belum makan juga. Ayat 32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Oke, ke tempat yang sunyi itu di mana? Lukas 9 ayat yang ke-10 dengan jelas mengatakan tempat itu namanya Betsaida. Tempat yang sunyi itu namanya Betsaida. Jangan lupa karena ini ada kaitannya dengan apa yang kita akan bahas. Katakan sama-sama saya Betsaida, 2, 3. Betsaida, jangan lupa ya. Tuh. Lalu Yesus membawa mereka menyingkir ke sebuah kota bernama Betsaida. Jadi kejadian ini di Betsaida. Oke. Tetapi pada waktu mereka bertolak, ayat 33, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Jadi bocor nih perjalanan mereka. Mungkin ada yang ngasih tahu, kita nggak tahu. Bocorlah perjalanan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ini kan Yesus kan populer saat itu. Hey, Yesus datang. Wow, dari word to mouth kemana-mana segala macam. Orang pada ngumpul semuanya, ngumpullah semuanya di Betsaida. Nah sekarang gini. Mereka kan naik perahu ya ke tengah danau. Itu orang kan banyaknya minta ampun. Bapak Ibu kalau baca ini, kisah ini, jangan pernah bilang 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Bukan, 5.000 pria itu. Ada tulisannya pria. Kenapa ditulis pria? Karena memang itulah acuan sebuah hitungan di bangsa Yahudi. Prianya yang disebut. Kalau istri 1, 2 anak itu 15.000 sampai 20.000 orang loh saat itu. Itu banyak banget orangnya. Dan kalau kita ada di tengah danau, terus kemudian kita mau mendarat, kita lihat orangnya begitu banyak. Karena kita punya 2 opsi. Udahlah kita di sini aja, lempar jangkar aja. Kita mau beristirahat kan? Kita tunggu sampai itu orang-orang pada bubar, baru kita mendarat. Atau kita pergi ke tempat yang lain. Ini enggak. Mereka tetap ke situ. Udah disetting soalnya. Yesus tahu kok dia mau melakukan apa. Ketika Yesus mendarat, ayat 34, mereka tetap ke situ. Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba tidak punya gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, murid-muridnya gimana? Tadinya katanya mau me time, tadinya katanya mau istirahat, kita juga belum makan. Di saat ini, banyak banget yang pasti kesel hatinya. Gimana sih? Tadinya kan mau istirahat gitu. Ini semuanya terjadi pelan-pelan, emosi mulai memuncak. Pada waktu hari sudah mulai malam, ayat 35, datanglah murid-muridnya kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Dengan kata lain mereka bilang ini udah malam, kita udah capek, bubarin aja Yesus please. Supaya mereka bisa beli makanan di warung-warung, mumpung masih pada buka, bubarin, udah please bubarin. Kita juga capek, kita juga belum makan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan itu dimulai dari ayat 37 ketika Yesus dengan jelas-jelas mengatakan ini kepada para murid. Dia bilang gini, tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Di titik ini, banyak banget pasti dari mereka yang keselnya luar biasa. Mereka belum makan. Di saat ini pelajarannya dimulai. Salah satu prinsip kerajaan sorga, Tuhan suka pakai keterbatasan kita. Tuhan suka pakai kelemahan kita. Supaya namanya dipermuliakan. Mereka masih gak sadar. Mereka masih gak mudeng. Makanya mereka mulai marah. Salah satu daripada murid yang tidak ditulis namanya di kitab Markus mengatakan begini, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Siapa murid ini? Dikasih tahu di kitab Yohanes. Coba lihat Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-4. Yohanes ini saya udah berkali-kali katakan, Yohanes ini adalah murid yang sangat fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia, sehingga pewahyuan yang dia tulis di buku Yohanes itu beda sama yang lain. Makanya salah satu kalimat yang kita bisa belajar kenapa dia fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia adalah ketika dia tulis namanya sendiri. Dia tulis begini, murid yang dikasihinya. Kalau kita nggak paham, kita akan berpikir nih orang narsisnya minta ampun. Bayangin Bapak Ibu kenalan nama saya, salaman tangan, saya nggak sebut Billy Lantang, murid yang dikasihi Yesus. Ih aneh banget sih ini orang gitu.
Itu Yohanes. Dia kalau ngomong kayak begitu. Dan karena dia selalu fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia berbeda sama Petrus yang fokus sama kasihnya kepada Tuhan. Orang yang fokus sama kasihnya kepada Tuhan, self-righteous, rasa paling benar, rasa paling hebat, kecenderungannya menghakimi dan gampang jatuh dalam dosa. Petrus akhirnya terjadi seperti itu. Nah Yohanes karena selalu fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia sering kali dapat informasi yang lain gak dapat. Itu terbukti sampai pada akhir hidupnya dia. Contoh, mereka lagi ngumpul nih, murid-murid. Tiba-tiba Yesus bilang begini, nanti akan ada yang mengkhianati saya. Petrus datang ke Yohanes, tanyain dong sama dia siapa orangnya. Karena semua murid tahu Yohanes adalah murid yang paling sering dapat sesuatu yang mereka gak dapat. Makanya penulisan buku Yohanes itu tidak synoptic gospel. Penulisan buku Yohanes itu berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Makanya dia juga sering bahas teman-temannya. Dia tulis tentang pemulihannya Matius, Yohanes 24. Bagaimana Yesus bertemu sama dia. Dia tulis tentang prinsip api arang, saya pernah ajarkan di sini. Dia tulis itu yang terjadi sama Matius. Semua murid mati martir, kecuali Yohanes. Karena Roh Kudus belum selesai sama dia. Dia dibuang ke Pulau Patmos. Dia menulis buku Wahyu, yang sampai hari ini masih banyak yang belum terjadi. Dia menulis eskatologi, dia menulis apa yang terjadi nanti di akhir zaman. Diberikan kepada siapa? Yohanes. Jadi Yohanes itu filled with revelation, penuh dengan pewahyuan. Itu Yohanes. Makanya kalau baca kitabnya dia, agak detail dan berbeda memang. Yohanes 6 ayat 4, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Ini kisah yang sama, 5 roti dan 2 ikan. Berkatalah atau bertanyalah dia kepada Filipus. Dia bilang begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Bapak Ibu, tadi kejadian 5 roti dan 2 ikan di kota apa namanya? Betsaida ya. Filipus berasal dari Betsaida. Jadi dia tanya sama orang lokal, tempat roti yang masih buka di mana? Jadi kalau kejadian 5 roti dan 2 ikan kejadiannya di Kemayoran, dia akan tanya sama Bapak Ibu, di Kemayoran tempat roti yang masih buka di mana? Ini pelajaran ini yang Yesus sedang ajarkan ke mereka, yang mereka masih nggak mudeng saat itu. Kenapa nggak ditanya murid yang lain? Ditanya sama orang lokal, karena dia selalu akan datang ke kita. Dan dia akan tanya, apa yang kamu punya? What do you have in your hand? Apa yang kita punya di dalam tangan kita? Dia suruh kita sebutin semua keterbatasan kita, semua ketidakmampuan kita. Bingunglah Filipus. Nah ayat yang ke-6 itu adalah bukti bahwa ini semua disetting sama Yesus. Dan ini hanya ditulis sama Yohanes. Sekali lagi, karena Yohanes sering dapat inside information. Sering kali dapat informasi yang lain gak dapat. Saya gak tahu nih, Yohanes taunya waktu saat itu dia udah tahu. Kalau saat itu dia udah tahu, dia tersenyum-senyum pastinya. Atau dia tahu setelahnya, saya gak tahu juga. Jadi ini yang dia tulis. Hal itu dikatakan Yesus, ayat 6. Untuk mencobai dia, untuk menguji sebenarnya, itu bahasa aslinya. Menguji siapa? Filipus. Dan menguji murid-murid yang lain sebenarnya. Perhatikan kalimat berikut ini. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus sudah tahu apa yang mau dilakukan. Dia sengaja aja nanya gini, dia sengaja taruh mereka di dalam kondisi saat itu di mana mereka udah gak bisa ngapa-ngapain, mereka disuruh memberi bahkan. Ayatnya yang ke-7. Filipus menjawab begini, roti seharga 200 dinar yang tadi dibahas di Markus ternyata Filipus tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja, sungguh ironis seorang murid mengatakan tidak cukup di hadapan raja atas segala raja. Mengatakan tidak cukup di depan sosok pribadi yang merupakan sumber atas segala sumber. Itu pelajarannya sebenarnya. Nah ayat yang ke-8 dan 9, Yohanes menulis tentang temannya yang lain namanya Andreas. Dikatakan begini, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas juga berasal dari Betsaida.
Jadi ada kemungkinan besar Andreas kenal sama ini bocah. Joko, lu udah gede sekarang ya. Orang tua baik, masih tinggal di gang itu. Mungkin satu gang mereka, nggak tahu. Diketemu nih sama ini bocah, ada kemungkinan mereka kenal. Ingat ya, konteks daripada waktu Andreas bawa ini anak ke hadapan Yesus yang mungkin kita pernah besar di sekolah minggu dengan kisah ini. Kalimat ini adalah kalimat mencibir atau mengejek sebenarnya. Ini kalimat yang penuh dengan sinisme yang dikatakan oleh murid Yesus namanya Andreas. Andreas tidak pernah bicara begini, Yesus ini ada 5 roti dan 2 ikan, saya percaya apapun yang kecil di tangan kami ketika bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Oh, itu gak pernah keluar dari mulutnya. Yang keluar dari mulutnya adalah kekesalan, adalah hal yang sangat-sangat mengejek sekali. Dia bilang, ada nih 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya itu? Untuk orang sebanyak ini. Karena mereka disuruh kasih makan. Mereka kesel, mereka juga belum makan, mereka capek. Filipus bilang tidak cukup, Andreas bilang apa artinya ini untuk kebutuhan kita yang besar itu. Dua-dua murid ini di hadapan sumber atas segala sumber mengatakan yang kecil di tangan saya nggak ada artinya dan tidak bisa. Yang justru itu yang Yesus sedang ngajarin. Untuk kita supaya makin mengerti apa yang terjadi di peristiwa ini, coba mundur sebentar, baca 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ini salah seorang istri daripada nabi datang kepada Elisa bilang, tolong saya ini udah melakukan semua, saya takut sama Tuhan, saya gak ambil jalan pintas yang lain-lain, saya udah gak bisa bayar. Saya ini ada hutang, ada kemungkinan bekas suaminya atau pas penguburan suaminya, kita gak tahu. Ini debt collector udah datang ke rumah, saya udah gak punya apa-apa, mereka akan ambil anak kami untuk jadi budak. Elisa berkata kepadanya begini ayat yang kedua, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Saya suka sekali dengan apa yang dia katakan begini, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Hari ini Yesus juga berhadapan sama kita, di semua kebutuhan kita dia tanya, apa yang kamu punya? Dia tanya kepada Filipus, apa yang kamu punya di kota ini? Mungkin hari ini kita bilang begini, saya hanya punya lutut ini Tuhan untuk berdoa dan air mata saya. Hari ini Yesus katakan begini, kasih sama saya, bermitra sama saya jadikan perkara besar dalam hidupmu. Itu yang Tuhan katakan kepada kita hari ini. Itu sebabnya Elisa bilang begini, beritahu kepada saya apa yang kau punya di rumah. What do you have? What do you have in your possession? Apa yang kamu punya di tangan kamu itu udah cukup, kasih tahu sama saya. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali buli-buli berisi minyak. That's good. Itu sudah cukup, buli-buli berisi minyak. Oke, kalau gitu sekarang gini kata Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Ya, kemudian dikatakan bejana-bejana kosong, ember-ember kosong kamu ambil kumpulin daripada tetangga, daripada tetanggamu. Perhatikan kalimat ini, tetapi jangan terlalu sedikit. Jangan lupa kalimat itu, jangan terlalu sedikit. Dia juga pasti nggak mudeng awalnya, dia nggak sadar nih maksudnya apa coba. Kemudian masuklah ayat 4, tutup pintu, sesudah engkau dan anak-anakku masuk, tuang minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkat. Setelah kamu dengar firman Tuhan, jangan dengerin sosmed, jangan dengerin opini orang, masuk ke dalam kamarmu, tuangkan segala macam apa yang kamu butuhkan ke dalam doamu kepada Tuhan. Jangan dengerin orang lain. Maka pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Di situ mujizat multiplikasi mulai terjadi. Dan dia mulai bingung, kok nggak habis ya? Kok nggak habis ya? Ketika bejana-bejana itu sudah penuh semuanya,
Berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, udah habis bu, udah gak ada lagi. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kapan minyaknya berhenti mengalir? Ketika bejananya sudah habis. Berarti kalau bejananya masih ada, minyaknya mengalir terus. Betul? Berarti artinya adalah prinsip kerajaan sorga, suplainya Tuhan lebih besar daripada kapasitas kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Berarti suplainya Tuhan lebih dahsyat daripada apa yang kita pernah pikirkan. Berarti hari ini tugas kita kumpulkan bejana-bejana, perbesar kapasitas imanmu. Pakai apa Pak caranya perbesar kapasitas? Makin banyak doa, makin banyak puasa? Bukan. Makin banyak doa dan puasa itu untuk mengubahkan dirimu. Kalau kamu memperbesar kapasitas imanmu, betul doa dan puasa akan menopang hidupmu, betul. Supaya kamu belajar makin berserah, makin besar kapasitas imannya. Makin besar. Berserah artinya bukan menyerah. Berserah artinya semuanya kita letakkan di dalam tangan Tuhan. Kitanya masuk ke dalam perhentian Tuhan. Alkitab katakan rest in Him. Mujizat multiplikasi dan perkara-perkara besar selalu dimulai ketika saudara dan saya duduk seperti Maria menerima kebaikan Tuhan. Bukan pakai usaha dan upaya kita. Itu yang terjadi. Bapak Ibu, saya punya teman istri lah, janda juga. Tokonya udah mau bangkrut. Kalau nggak salah pas zaman COVID kemarin. Dan dia punya mobil niaga yang sudah 2 bulan tidak bisa dibayar. Tinggal 2 bulan maksudnya. Tunggakan tinggal 2 bulan. Dia tidak lari ke orang lain. Dia tidak berusaha cari pinjaman kemana-mana. Dia berserah kepada Tuhan. Udah terpojok loh. Debt collector datang sama seperti kisah ini ke rumahnya. Marah, dia sempat bilang gini, Mas udahlah jangan marah-marah. Kalau Masnya marah saldo saya naik, gak apa-apa marahnya terus. Saldo tetap 0. Saya mau bayar pakai apa? Saya udah gak bisa, toko udah sepi. Dia dapat hikmat Tuhan, dia buatin debt collectornya kopi. Debt collector pulang. Besoknya ibu ini dapat WhatsApp dari debt collectornya. Bilang begini, Bu saya kasihan sama ibu. Saya sama orang sales sudah sepakat tunggakan yang 2 bulan itu kita tanggung dulu Bu. Nanti kalau ibu ada uangnya tinggal bayar ke kami, gak usah pakai bunga. Saya tahu ibu orang baik. Sekarang pertanyaan saya gak pernah dengar debt collector bayarin utang. Karena kerjaannya debt collector adalah nagih hutang, betul? Kalau debt collector sampai bayarin hutang itu berarti debt collector dijamah Tuhan. Amin. Oke. Tetap ada hutang toh, walaupun dibebasin tetap ada hutang ya, 2 bulan. Besoknya temennya dia WhatsAppin dia, Ci gue denger mobil box lo kagak dipakai, gue sewa aja Ci ya, boleh nggak? Boleh. Singkat cerita mereka nego harga, nego waktunya seberapa lama mau disewa. Hari itu dia ditransfer persis untuk bayar tunggakan 2 bulan. Selesai. Dalam hitungan 2 hari mobilnya lunas. Kenapa? Berserah. Bukan menyerah, berserah. Itu Tuhan. Makin berserah, makin besar kapasitasnya. Rest in you Lord. Mazmur 23. Saya pernah bahas eksposisi Mazmur 23 di sini. Jantung Mazmur 23 itu terjadi di ayat 2 sama ayat 3. Dia adalah gembala yang baik toh. Dikatakan apa di awal? Takkan kekurangan aku. Karena suplainya luar biasa. Kemudian gimana caranya? Ayat kedua dibilang ini, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu kata paksaan loh. Dibaringkan tuh artinya, udah relax di sini. Terbaring di sini. Disambung apa? Ia menenangkan, dia membawa aku ke air yang tenang jiwanya. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Menuntun aku di jalan yang benar. Artinya apa? Masuk ke dalam perhentian Tuhan, masuk ke dalam damainya Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tenang kita. Setelah tenang, jiwa kita segar. Setelah segar jiwanya, mengambil keputusannya benar. Itu di situ, itu berserah tuh artinya.
Itu jantungnya Mazmur 23 di situ. Baru dia kasih ayat yang menyeramkan, ayat yang keempat. Though I walk through the valley of the shadow of death. Sekalipun aku jalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena apa? Udah berserah. Kalau kita nggak ngerti ayat 2 sama ayat ketiga, Mazmur 23 nggak ada artinya buat kita. Itu sebabnya ayat yang terakhir Matius 14 ayat 19. Kita udah lihat Markus, kita lihat Lukas, kita lihat Yohanes, sekarang ditutup sama Matius. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya, perhatikan ini, sebelum mujizat terjadi. Lalu disuruhnya orang banyak duduk di rumput. Sebelum mujizat multiplikasi terjadi, rest, tenang, duduk di rumput. Duduk. Kan aku yang kerja, bukan kamu. Setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Andreas begini, ih diambil lo sama dia. Lu sih. Gitu. Diambil sama Yesus. Dia bingung lah. Gue bercanda kali tadi, lu sih. Gitu. Diambil sama Yesus. Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti. Kemudian dia mulai bagi ke murid-muridnya. Perhatikan kalimat terakhir ini. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mujizat multiplikasi terjadi di tangan murid-muridnya. Filipus di ujung sana, Andreas di ujung sana, dia teriak, "Woi Andreas, kok roti gue kagak habis? Gue juga. Wah lihat, wah dahsyat nih, wah gak habis nih." Banyak banget yang nangis pada malam hari itu, saya percaya. Mereka paham di situ. Oh dia lagi ngajarin ini toh. Apa yang kecil di tangan saya, kalau bermitra sama dia jadi perkara besar. Jadi perkara besar. Tongkat di tangan Musa, Tuhan bilang angkat tanganmu. Lautan kebelah. 5 batu umban tas kecil buat batu sama tongkat di tangan bocah yang namanya Daud. Bermitra sama Tuhan, mati gue lihat. Hari ini, lutut kita untuk berdoa, sama air mata kita, bermitra sama Tuhan. Terjadi multiplikasi dalam hidupmu. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, saya berdoa. Perkara besar terjadi ketika kita letakkan di tangan Dia. Berapa sisa dari 5 roti dan 2 ikan? Berapa? 12. Berapa jumlah murid Yesus? 12. Semua pulang bawa 1 bakul. Karena suplai Tuhan lebih besar daripada kapasitas kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat pelajaran yang sangat penting ini ya Tuhan. Thank you for the kingdom principle. Terima kasih buat prinsip kerajaan sorga. Ketika kami seperti ranting itu Tuhan, melekat kepada sang pokok anggur. Pokok anggur itu adalah sumber atas segala sumber. Apapun kebutuhan kami hari ini, Tuhan bertanya kepada kami, apa yang kamu punya? Apa yang kamu punya? Mungkin dengan tangisan Tuhan kami katakan, Tuhan aku hanya punya air mata ini Tuhan. Aku gak punya apa-apa. Disitulah Tuhan akan bekerja. Tuhan inilah kami. Inilah kami yang penuh keterbatasan. Inilah kami yang banyak kelemahan. Bahkan kami pernah gagal Tuhan. Tapi semua itu ketika kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, perkara besar terjadi. Aku berdoa, kesembuhan sedang on the way. Pemulihan sedang on the way Tuhan. Bagi semua yang membutuhkan di tempat ini. Dan kehidupan mereka penuh dengan kesaksian. Karena mereka semuanya mengalami Tuhan Yesus. Meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Ku bersyukur kita makin berdiri saudara. Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
Terima kasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Kami ucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ucap syukur atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu, Pastor Billy Lantang ya Tuhan. Kiranya firman yang telah Kau tabur ini Tuhan, boleh menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau terus urapi hamba-Mu. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Kau jaga, Kau lindungi keluarga-keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya sakit Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang terbeban Kau berikan jawaban doa. Yang terikat Kau lepaskan ya Bapa. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan Tuhan Yesus. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu semua. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu
dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Shalom, dimanapun saudara berada dan menyaksikan ini, saya percaya kita semua tetap fokus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, keadaan dunia saat ini membuat kita mudah sekali khawatir dan kehilangan fokus dari perkara yang ada di atas. Salah satu hal yang kerap kali menjadi distraksi adalah perihal keuangan. Di dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini, kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke sorga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu, pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik, yaitu Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada di dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-Nya. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ya, secara eksternal mungkin telah ditaati dengan sempurna. Tetapi bagaimana dengan yang di dalam hati? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tetapi juga hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia luput menyadari bahwa hatinya terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya melebihi kasihnya kepada Allahnya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, melainkan Mamon. Dan yang ketiga,
kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di sorga, kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di sorga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya memikirkan soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput, atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas nomor 1 dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Pengkhotbah 5 ayat 9. Saya berdoa, kita semua terus setia, mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri, serta berfokus pada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.